Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan saya beri tema ibadah sebagai latihan rohani. Kita akan melihat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Firman Allah mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih oleh Tuhan, kita meyakini bahwa dalam setiap ibadah itu ada kuasa Tuhan yang bekerja dan sanggup mengubahkan siapapun yang percaya dan yang ikut di dalam ibadah tersebut. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan hanya sebagai program atau rutinitas, sehingga sekalipun mereka terlihat beribadah dan memuliakan Tuhan, namun sebenarnya mereka jauh dari Tuhan. Ibadah yang benar itu akan selalu melahirkan perubahan dalam kehidupan orang percaya, bahkan bisa membentuk karakter baru di dalam Kristus. Sehingga Rasul Paulus menegaskan kepada Timotius, anak rohaninya, yang mengatakan, latihlah dirimu untuk beribadah. Bapak Ibu tahu apa artinya latih? Kata latih itu berasal dari kata bahasa Yunani yang disebut dengan kata gymnazo, yang berasal dari kata gym. Nah, arti ini digambarkan tentang seorang atlet yang memiliki kedisiplinan tingkat tinggi, sehingga ketika ia melakukan nge-gym itu, maka akan terbentuk otot-otot yang kokoh kuat sehingga siap untuk bertanding. Begitu juga kita sebagai seorang anak Tuhan harus juga memiliki disiplin seperti seorang atlet, disiplin rohani yang baik, yaitu melakukan hal-hal yang dapat mendukung pertumbuhan rohani, tapi juga harus berani membuang hal-hal yang bisa menghalangi pertumbuhan iman kita. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan bahwa disiplin ini akan membawa keuntungan bagi kehidupan kita yang rajin beribadah. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Inilah salah satu manfaat dari ibadah. Seseorang yang melatih diri beribadah akan memiliki jiwa yang sehat. Kenapa? Karena di dalam ibadah, sukacita Allah itu mengalir di dalam kehidupannya. Dan melalui ibadah yang sering kita lakukan akan menghasilkan sebuah sikap yang optimis dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan hidup. Karena doa dan nasihat yang didapat dalam ibadah itu akan terus menguatkan iman. Bahkan kita akan mengalami janji Tuhan yang digenapi di dalam hidup kita sekalian. Intinya Bapak Ibu, tidak ada ruginya kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pasti berkatnya itu luar biasa. Lalu yang kedua, ibadah itu mengandung janji untuk hidup sekarang dan nanti. Dalam ibadah kita bersekutu dengan Tuhan, menerima janjinya baik untuk hidup sekarang maupun sesudah kematian. Dalam hidup sekarang, ketika kita rajin beribadah, kita akan mengalami janji penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kita tidak mudah takut dan khawatir menghadapi pergumulan ataupun tantangan kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam kehidupan yang akan datang, kita juga akan menerima janji keselamatan, yaitu tempat yang agung, tempat yang mulia, yaitu di surga. Tuhan sudah sediakan bagi orang percaya seperti saya dan Bapak Ibu. Jadi, jika latihan badani membawa keuntungan bagi fisik kita, maka latihan rohani juga akan membawa keuntungan bagi kerohanian kita. Untuk itu, Bapak Ibu, jangan bermalas-malasan, giatlah dalam beribadah dan alami janji-janji Tuhan akan terus digenapi di dalam kehidupan kita
sekalian. Kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang pagi hari ini telah kami dengar. Biar kebenaran firman-Mu akan menumbuhkan iman kami. Kami semakin yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang kami butuhkan setiap saat, setiap waktu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.